Rasa penasaran atau curious adalah salah satu istilah untuk mewakili perjalanan seorang lelaki yang diperankan oleh Matt Damon bernama Jason Bourne. Meskipun situasi dan kondisinya sangat tidak ideal, tetapi perjalanan untuk mencari jawaban dari satu misteri yang menyebabkan hilangnya identitas diri terus ditempuhnya hanya bermodalkan naluri dan petunjuk awal deretan angka-angka yang mengarah pada satu destinasi. Pasca tragedi yang hampir merenggut nyawanya, Jason Bourne kehilangan ingatan atau terkena amnesia psikogenik, semacam gangguan memori akibat stres berat atau trauma psikologis, bukan merupakan kerusakan organ otak, hanya saja hilang ingatan secara tiba-tiba pada informasi pribadi atau peristiwa tertentu dan bersifat sementara. Film ini diangkat dari novel fiksi mata-mata berjudul Bourne Identity yang diterbitkan pada tahun 1980-an dan merupakan seri pertama dari trilogi novel karya novelis bernama Robert Ludlum. Oke, sebelum memulai petualangan mengembalikan lagi ingatannya, kopi tubruk dan cemilan menjadi paket pelengkap untuk menyimak film jadul ini. Kenapa kopi tubruk? Karena kopi ini simpel penyajiannya, nikmat dan Indonesia banget. Dan sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius, sekedar mengingatkan untuk tetap bersyukur di setiap situasi dan kondisi. Berlatar di wilayah Eropa, tepatnya di perairan Mediterania, sebuah kapal nelayan dari Italia tengah mengarungi lautan yang kala itu sedang dilanda badai. Seorang anak buah kapal keluar dan melihat satu hal yang tidak biasa. Mereka menemukan sesosok tubuh yang terombang-ambing di tengah lautan lepas. Kemudian mereka membawanya ke lambung kapal untuk diobservasi, yang secara kebetulan Giancarlo adalah dokter kapal dan menemukan luka tembak di punggungnya serta ada benjolan kecil di bawah pinggul. Setelah dilakukan proses pengangkatan, terdapat 2 peluru dan 1 objek yang sengaja ditanam, dan ternyata itu adalah 1 laser pointer yang memproyeksikan deretan angka-angka. Beberapa hari kemudian, kondisinya sudah pulih, namun ada hal yang masih mengganjal, yaitu dia tidak ingat siapa diri dan dari mana dia berasal dan kenapa berada di atas kapal nelayan. Giancarlo pun tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengantarkannya ke pelabuhan terdekat dan memberi bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanannya menuju Swiss dalam rangka mencari tahu isi dari laser pointer yang ditanam di tubuhnya. It's been confirmed, sir. Mission failed. Sejenak kita tinggalkan Jason Bourne, bertempat di kantor pusat intelijen Amerika. Para pejabat tinggi lembaga intelijen Amerika tengah melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas tentang sosok Nikwana Wombosi yang kerap kali menyerang dinas intelijen Amerika. Nikwana Wombosi murka karena pihak intelijen Amerika mengkriminalisasi dirinya hingga jabatan politiknya terlengserkan dan berakhir di Paris sebagai tempat pengasingan. These people have threatened my family, my babies. He says he's got proof. Di antara pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, ada sosok bernama Ward Abbott yang berperan sebagai penanggung jawab Black Ops atau operasi rahasia bernama program Treadstone. Dalam operasionalnya, program ini dikawal oleh Alex Conklin. Ward Abbott sangat kecewa karena salah satu target operasinya gagal disingkirkan, dan hal ini mengancam nama baik CIA. It's not much, but it should get you to Twitter. Thank you.
Sementara itu perjalanan Jason Bourne terhenti karena bekal dari Giancarlo hanya cukup sampai ke kota Swiss. Beristirahat di bangku alun-alun menjadi pilihan yang dianggap aman saat itu. Tetapi sistem keamanan lingkungan melakukan patroli dan menemukan sosok yang dianggap homeless. Tentu saja petugas meminta kartu identitasnya. Tetapi karena tidak memiliki apapun untuk diberikan, Jason memilih diam. Sehingga petugas pun memutuskan untuk mengamankannya. Tetapi satu hal yang di luar dugaan, kedua petugas ini harus roboh dalam hitungan detik. Jason pun kebingungan dengan kemampuan refleksnya yang sangat cepat dan akurat. Esok paginya, Jason merapat ke satu bank tempat akun rekening itu berada. Setelah proses verifikasi, dia diarahkan menuju satu tempat khusus. Petugas memberikan satu kotak penyimpanan, dan Jason menemukan gepokan uang, sepucuk senpi, dan beberapa paspor dengan nama yang berbeda-beda. Setelah yakin dan pasti bahwa dirinya bernama Jason Bourne, warga Amerika yang tinggal di Paris, dia mengambil barang-barang yang menjadi kebutuhannya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, satu orang karyawan yang mencurigai Jason segera melaporkan pada dinas intelijen Swiss. Sesaat setelah meninggalkan bank, nalurinya berkata bahwa kehadiran dirinya di kota itu mengundang perhatian aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Jason berpikir akan sangat aman jika berlindung di kantor kedutaan Amerika. Alhasil, dia selamat dari kejaran polisi Swiss. Akan tetapi, keadaan itu hanya sekejap saja karena saat antri untuk registrasi dan dia melihat perseteruan seorang wanita dengan petugas, naluri Jason kembali berbicara bahwa keberadaannya sudah mengundang perhatian aparat keamanan gedung kedubes. Sehingga Jason memilih untuk keluar dari antrian dan langkahnya terhenti setelah satu petugas memanggilnya. You, red bag, stop right there. Kejadian serupa seperti semalam, hanya dalam beberapa detik petugas dilumpuhkan dan segera mencari tempat untuk mengamankan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, secara kebetulan Jason bertemu kembali dengan wanita yang berdebat di dalam gedung tadi. Jason meminta bantuan untuk mengantarkan dirinya menuju Paris dengan ongkos besar tentunya. Meskipun sempat menolak karena dirinya bukan driver offline, tetapi krisis keuangan telah merubah penolakan menjadi kesepakatan untuk tancap gas menuju Paris. I've been speed talking for about 60 kilometers now. I haven't talked to anybody in a while. Well, listening to you, it's relaxing. Really, if you want, please keep talking. Sementara itu bertempat di kantor CIA, analis Treadstone terus melacak keberadaan Jason Bourne. Dan berita terupdate yang mereka terima adalah dua petugas patroli malam berada di ICU dan membuat kekacauan di gedung konsulat Amerika di Swiss. Kemudian Alex mengaktifasi 3 agen rahasia yang berada di Eropa untuk segera menyingkirkan Jason Bourne. Agen pertama dijuluki The Professor yang berada di Barcelona, kemudian ada agen Mannheim yang bertempat di Hamburg, dan yang terakhir dengan Piaggio klasiknya bertempat di Roma, dia dipanggil agen Castel. Ketiganya sudah berada dalam keadaan siap untuk beraksi. Setibanya di Paris, Marie memutuskan untuk ikut bersama Jason masuk ke apartemen. Dan setelah melakukan analisa, satu alat komunikasi menjadi petunjuk awal karena setelah melakukan redial atau panggilan ulang, terhubung ke sebuah hotel dan meminta informasi terkait nama John Michael Caine. Dan informasi yang didapat, orang tersebut sudah meninggal dalam kecelakaan di jalan raya.
Belum sempat merasakan kenyamanan dan rebahan, Jason merasakan ada keanehan dan nalurinya mengatakan ancaman sedang mendekat ke arahnya. Yeah, it's cold in the kitchen too. I got it running though. What? Jason mendapatkan tamu tak diundang dan memaksanya untuk melakukan pembelaan diri. Setelah membalikan keadaan dan melumpuhkan penyerang, Jason mencoba menginterviunya. Tetapi keadaan menjadi tidak kondusif akibat kepanikan Mary yang menemukan selebaran kertas berisi foto dirinya dan Jason. Something wrong? Open that. Tell me what's inside. Tentunya situasi ini dimanfaatkan oleh agen Castell untuk kabur dan melompat dari balkon dan mendarat mulus tanpa adanya hambatan tepat di permukaan aspal. Menyadari situasi ini tidak baik untuk kesehatannya, Jason segera mempacking ulang barang bawaannya dan segera cabut dari apartemen itu. Mary terlihat shock dan lemah apalagi ketika melihat pengurus apartemen sudah terdiam dan kaku. Sejenak kita melihat kesibukan agen perempuan yang bernama Nikki Parson. Dia adalah petugas yang mengurusi logistik para agen lapangan, termasuk 3 agen Eropa yang mendapatkan order dari Alexander Conklin. Alpha 37509. There's police. This is Paris. All right, put up the scanners, get as much radio information as you can. Nikki mengupdate progres pergerakan agen Castell yang gagal dalam tugasnya. Di sisi lain, kepenasaran Jason semakin bertambah dengan kejadian tadi, tetapi dirinya belum mendapatkan hilal. Dan untuk menyelamatkan Mary dari keadaan yang berbahaya ini, Jason meminta Mary untuk melaporkan keadaan yang sesungguhnya pada aparat berwenang. Tetapi Mary memilih untuk menemani Jason dalam perjalanan yang tentunya sangat beresiko bagi dirinya. You take care of this car? What do you mean? The tires felt a little splashy on the way over here. Last chance, Murray. Karena kendaraan yang mereka pakai sudah teridentifikasi oleh aparat kepolisian, Jason memilih untuk memacu Mini Cooper klasiknya dan membuat kekacauan lalu lintas di kota Paris. Alhasil, lolos dari pengejaran, mereka meninggalkan sedan merahnya di sebuah basement dan mengamankan diri di sebuah penginapan kecil sambil memodifikasi tampilan. Di tempat yang berbeda, Nikwana Wombosi mengunjungi tempat penyimpanan jenazah dan mengecek jasad yang diduga bernama John Michael Caine. Wombosi penasaran dengan berita yang tersebar bahwa orang yang mencoba menyingkirkannya telah berpindah tempat tidur ke periser jenazah. Wombosi semakin murka karena jasad itu bukan John Michael Caine. Where is he now? I told you I'm not staffed for this. Where is he now? Right now, where's Wombosi? They were leaving the morgue. They just left. Sementara itu, agen kedua yang bernama The Professor telah sampai di Paris dan mulai melakukan perburuan. Kepanikan Alex makin bertambah setelah Nikki memberitakan Wombosi mengunjungi kamar jenazah. Untuk itu, Alex memberikan tambahan order pada The Professor. Di keesokan harinya, karena suaranya tidak direspon oleh Dinas Intelijen Amerika, Wombosi sangat murka dan menyatakan perang. Tetapi pagi itu merupakan hari terakhir bagi Wombosi untuk bersuara lantang, karena The Professor berhasil menyerangkan satu timah panas tepat di kepala. Wombosi pun roboh dan satu ancaman untuk CIA pun sudah tersingkir. If they want to kill me, they better kill me the first time. They better kill me dead. They better kill me when I'm in my sleep. Informasi terkait Wombosi pun sampai ke telinga Warren Abbott. Hal itu membuat Warren Abbott mendatangi Alex dan menanyakan keterlibatan agen dari program Treadstone. Alex memanfaatkan berita ini untuk seolah-olah menghapus kegagalan operasinya beberapa minggu yang lalu. Tentunya Jason Bourne akan menjadi kambing hitam dari tersingkirnya Nikwana Wombosi.
Setelah berkelana dan menggali informasi dari sana-sini, muncul satu kesimpulan baru bahwa John Michael Caine adalah identitas sebenarnya. Tetapi Mary menegaskan bahwa John Michael Caine sudah berada di kamar jenazah. Dan berita itu membawa keduanya menuju tempat penyimpanan jenazah. Hasilnya zonk karena tubuh yang dianggap John Michael Caine sudah diambil oleh keluarganya. Untuk melanjutkan penelusuran, buku catatan tamu menjadi petunjuk berikutnya dan ditemukanlah nama Nikwana Womboshi. Jason berkesimpulan bahwa Womboshi adalah kunci untuk menggali informasi terkait identitas dirinya yang masih misteri. Setibanya di alamat Nikwana Womboshi, karangan bunga atas wafatnya Nikwana Womboshi menjadi jawaban semakin rumitnya misteri dari perjalanan Jason dan Mary. Di sisi lain, pemberitaan media cetak menulis John Michael Caine adalah sosok di balik tersingkirnya Nikwana Womboshi. Hal ini membuat Mary stres berat karena dirinya tidak menyangka akan berujung dengan situasi yang membuat hidupnya dalam ancaman. Marie, Get away. Marie, stop, Marie, Get stop away right from me. there. If we stay here, we die. I will take you wherever you need to go, but you never have to see me again. Esoknya, Mary diantar menuju kediaman saudaranya yang bernama Emon yang berada di luar kota Paris. Imbas dari situasi ini membuat Warren Abbott semakin panik, tetapi Alex Conklin memilih untuk tetap tenang dan berfokus untuk diam-diam menyingkirkan Jason Bourne. Alex mengerahkan timnya untuk terus mencari keberadaan Jason. Kemudian Nicky Parson ditugaskan masuk ke sistem informasi kepolisian Prancis untuk mengawasi dan melaporkan pergerakan Jason Bourne. Is it good for you? Are you happy? Here you go. Sleep well. Setibanya di kediaman Emon, Jason terlihat sangat akrab dengan anak-anak. Sementara Mary dan Emon menyiapkan makan malam, menjelang dini hari Jason mengamati anak-anak Emon dan sangat mengkhawatirkan akan keselamatan mereka. What are you doing here? The kids, I was worried. I couldn't Wake them up. I don't want to know who I am anymore. I don't care. Kemudian di pagi harinya, kedua anak Emon heboh karena hewan peliharaannya hilang entah kemana. Mendengar keanehan ini, Jason meminta Emon dan anak-anaknya untuk berlindung di ruang bawah tanah. Hal ini membuat Emon emosi. Mary segera meyakinkannya untuk menuruti permintaan Jason. Jason pun meminta maaf atas ketidaknyamanannya itu. Naluri Jason terbukti bahwa tidak ada tempat yang dinyatakan aman sampai mengetahui identitas diri yang sebenarnya dan mengungkap dalang di balik semua kejadian ini. Bermodalkan shotgun milik Emon, Jason mencoba mencari orang yang mengintai dirinya. Dan berkat kemampuannya, Jason berhasil menyergap The Professor dan melumpuhkannya. Who else is out here? Who else? How many you got with you? I'm not gonna ask you again. Setelah situasi dianggap aman, Jason memberi hampir semua uang untuk bekal Mary, kemudian mereka berpisah. Berikutnya, Jason mengunboxing tas milik The Professor. Temuannya saat itu adalah satu alat komunikasi tercanggih saat itu. Jason terhubung dengan penerima yang meminta kode khusus. Hal ini dilakukan sebagai protokol keamanan. Tetapi karena tidak ingin berbacot-bacot ria, Jason menginformasikan orang yang telah dikirim telah selesai. Mendapati informasi tersebut, Alex segera merespon, dan hasil dari percakapan itu berbuah dengan satu janji temu di wilayah Prancis. Code in, please. The man you sent is dead, so whoever this is, you better start talking. Singkat cerita, semua agen di Paris berkonsentrasi melakukan pengamanan protokoler dan sebagian ditugaskan untuk menyergap Jason.
Meskipun Jason Bourne mengidap amnesia psikogenik, bukan berarti dia tidak cakap dalam mengatur siasat. Hal ini terbukti ketika Alex mengikuti apa yang Jason perintah, tetapi itu hanya prank saja. Karena Jason pun sebenarnya tidak berniat untuk melakukan pertemuan di area terbuka, dan tujuan utamanya adalah melacak keberadaan Alex Conklin. Jason, I told you to come alone. I guess that was too complicated. So try this. I'm gone. Di saat yang sama, agen nomor 3 bernama Mannheim tiba di Paris dan bersiap untuk melakukan perburuan. Kehadiran pejabat tinggi CIA di Paris membuat para agen lapangan terbaik berjaga di luar gedung. Dan tidak jauh dari sana, Jason mengamati pergerakan para agen, dan sebagai pengalih perhatian, Jason membuat sedikit kegaduhan di tempat parkir. Situasi ini membuat Jason bisa menyusup masuk ke gedung yang menjadi markas operasi di Paris. Mendengar kegaduhan di tempat parkir, Alex sangat paham dengan siapa dia akan berhadapan. Apalagi jaringan komunikasi putus disusul dengan terhentinya pasokan listrik. Jason berhasil menyergap Alex, namun Alex mencoba tenang dan menjawab semua pertanyaan dari Jason yang sangat kebingungan. You move, you die. Are you Treadstone? Am I Treadstone? Me? What the hell are you talking about? You sent me to kill Wombosi. Rupanya semua yang dikatakan oleh Alex memantik memori jangka pendeknya ketika proses pekerjaannya di kapal pesiar milik Wombosi. Jason Bourne adalah agen termahal yang pernah diciptakan oleh Dinas Intelijen Amerika. Jason adalah paket lengkap dengan segala bentuk skill terlatihnya dan mematikan baik perkataan maupun perbuatan. Kegagalan misi melenyapkan Wombosi menjadi titik balik karir Jason Bourne di CIA. Karena kecintaannya terhadap anak-anak telah menyelamatkan nyawa Wombosi meskipun pada akhirnya Wombosi berakhir di tangan The Professor. Alex Conklin terus melakukan konfrontasi, imbasnya sedikit demi sedikit memori Jason kembali aktif, tetapi keadaan itu sangat menyiksanya karena kepalanya menjadi sakit. Sementara Nicky Parson hanya bisa terdiam, mengamati percakapan yang penuh dengan ketegangan. Diam-diam, Alex mengontak petugas jaga di luar. Hal itu membuat Jason semakin emosi dan akhirnya Alex pun dilumpuhkan. Jason bersiap untuk melakukan olahraga. Setelah semua agen Paris dilumpuhkan, Jason menjauh dari tempat itu. Di saat yang sama, Alex berjalan menuju kendaraannya. Dia dihadang oleh agen Mannheim yang menyerangkan beberapa butir timah panas. Agen Mannheim menerima order langsung dari Ward Abbott yang posisinya terancam jika Alex masih berada di muka bumi. Pasca tersingkirnya Alex Conklin, Ward Abbott menghadap Komite Kongres dan menyatakan bahwa operasi rahasia yang bernama Treadstone resmi ditutup. Alright, what's next? Okay, this is Blackbriar. Blackbriar is a joint DoD. Sebagai penggantinya, Ward Abbott mengenalkan program baru bernama Program Blackbriar. Bertempat di pesisir Yunani, Mary Kreutz memiliki usaha sendiri yaitu rental skuter untuk para turis. Setelah sekian lama, Mary kedatangan turis yang dikatakan istimewa karena tidak memiliki kartu identitas diri sebagai syarat untuk bisa menyewa skuter milik Mary. Nice. A little hard to find, but think I could rent a scooter? You have ID?